Studi mengatakan, katanya pria yang keluarkan uang untuk pasangan cenderung lebih sehat dan bahagia. Langsung gue DM Mbak ke si Mas. Setuju Mbak, aku juga langsung kirim Nanti Mbak. saya kirim ke si Mas. Yang Setuju, kebersangkutan. Kamu kirim juga. ke si Oh, kamu Mbak, kirim? ke si Mas. Enggak, aku langsung dikirimin. Kamu dikirimin sama si Mas. Mbak. Sama si Namanya soalnya Masya. Oh, Masya. Masya the Bear. Nah, bahasa Rusia. Aku sama bernya. Coya. Ya, tapi kalau saya setuju lah Mbak, karena gini. Andre pernah ngajarin gue waktu itu, lu tuh sebagai perempuan harus belajar the art of receiving. Karena tuh dulu gue kalau dideketin cowok suka tidak memberikan laki-laki itu memainkan peran laki-lakinya, karena gue menunjukkan gue sebagai perempuan bisa. Nah, akhirnya setelah saya pelajari, ternyata saya lebih untung sekarang. Saya jadi lebih irit selain itu. Iya, karena sebenarnya waktu itu gue ngajarinnya bukan supaya lo bahagia, supaya Gue lo irit, cuan. supaya gue cuan gitu. Setelah itu gue terapkan ya, maksudnya gue biarkan laki-laki kan kalau misalkan lo berikan peran itu, dia pasti akan lebih merasa dia berguna. Yeah. Dia ngerasa bahwa dia berjasa. Yeah. Ada perannya lah dalam hidup lo. Niscaya kalau naluri lelakinya sebelah situ terpenuhi, dia akan lebih bahagia Mbak. Aku sih itu setuju ya. Karena kayak ya udah, kamu bahagiain aku aja. Kalau aku bahagia, kamu juga pasti bahagia. Iya. Karena gue cukup pede ya, gue cukup pede nih, gue tuh bisa mendapatkan cinta dari banyak tempat. Gue punya hobi, gue punya teman-teman. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya, at least ngomongin hubungan gue ya, pasangan gue kan laki ya. Pertemanan laki kan nggak ada yang kayak curhat dong. Kayak ya udah sambil main game, lo apa kabar? Karena pertemanan kita Mandra gitu. Ya kan kita demi ini, demi cinta maksudnya. Lo bisa dapat kehangatan tuh dari gue bisa mengisi itu sehingga bahagia kan lah gue. Niscaya lo juga akan bahagia. Iya deh. Dari POV donaturnya mau denger? Boleh. Dari POV donaturnya. Boleh. Kalau menurut gue setuju juga sama hal ini. Kenapa? Karena kalau seandainya laki-laki yang memberikan uangnya atau penghasilannya, itu berarti dia sudah selesai sama dirinya. Iya. Dia Iya. tidak perlu menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bisa membuat dia bahagia lagi. Karena yang bahagianya dia adalah sudah ada di sebelahnya. Gitu. Nah, tapi kalau dibaca penelitiannya, itu tuh harus lengkap, Mbak. Oke, Apa Mbak. kelanjutannya? Apa tuh Mbak? Si perempuan itu juga harus tahu diri, Mbak. Tinggal tunjukin aja kalau aku juga bisa sendiri. Jadi pada saat kamu ada kesempatan untuk berperan, baik silakan berperan. Karena kalau kamu nggak berperan, aku bisa. Ya kalau bisa sendiri ya udah selesain sendiri, nggak usah pakai ngoceh. Nih gue bisa Nah, sendiri. tapi jangan salahkan kita pada nantinya kalau kamu tidak banyak perannya. Betul Mbak. Gue tuh kayak gini prinsip gue. Gue nggak mempromosikan ini kalau ini nggak ke-apply ke hubungan lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu bisa cari uang, sip. Aku juga bisa cari uang. Kamu bisa kerja, sip. Aku juga bisa kerja. Nanti pas melahirkan, kamu bisa melahirkan. Nggak bisa kan? Kamu bisa netein anak kamu? Nggak bisa kan? Cuma aku yang bisa. Jadi stop. Kamu mengglorifikasi hal-hal yang kamu bisa dan aku juga bisa. Saya nggak. Lu jangan nambahin apa-apa ke gue kalau lu nggak bisa membahagiakan gue. Yang gue sendiri aja. Jangan main dulu dikit. Gini, sebagai laki-laki memang nanti itu kodratnya kamu yang membiayai. Jadi latihanlah lo yang banyak dari sekarang. Di hubungan lo ya. Gitu, di hubungan gue dan atau mungkin untuk semua laki-laki ya. Ya. Itu kodrat lo. Ya, jadi berbanggalah kamu laki-laki yang berdaya juga untuk bisa memperlakukan perempuan kayak gitu. Karena laki-laki mau kondo juga banyak. Right. Begitu ya. Tapi juga buat laki-laki, asalkan lo tahu, jangan sampai nanti terkesan kayak ceweknya yang banyak minta. Hey, perempuan juga bisa melakukan semuanya sendiri. Bisa Jadi kalau banget. kita kasih kamu kesempatan untuk berperan, silakan gunakan. Mengutip Silakan. kata G Pamungkas, Apa? sepakat. Sepakat. Gimana tanggapan kalian kalau misalnya ditanya kapan nikah? Karena kan bentar lagi kan kita udah ada kumpul-kumpul keluarga. ya. Nah, gimana lo berdua tuh kalau ditanya kapan nikah? Jujur udah mulai berdatangan tuh pertanyaan, terutama kalau lagi kumpul-kumpul pas lebaran ya Wak. Betul. Itulah, kapan nikah, kapan nikah. Bingung kali, kapan kamu bayarin tante? Gak bisa kapan? Kapan PT-PT catering, PT-PT gedung? Kalau gue ya, Lu gimana? gue happy tau ditanya gitu. Soalnya biasanya disuruh sehat doang ya? Biasanya disuruh sehat doang. Jadi jawaban gue cuma senyum kayak, oh masih dianggap gue akan nikah gitu sama mereka gitu loh. Karena kan lo Terlalu fokus kerja, Ah, iya. maksudnya. Jadi orang concernnya tuh bukan kapan lu nikah, Dre, tapi semoga lu sehat selalu. gitu. Dan mereka masih ngeliat gue kayak, oh berarti ini sebenarnya dari segi tampang mungkin kok nikah gitu loh. dipinang orang ya? Iya. Mungkin Meminang meminang. dong. Pinang Iya. orang salah. Salah. Kalau lu gimana? Gue tuh sejujurnya seperti yang kalian ketahui ya, orang tua gue tuh yang paling bawel perkara ini. Iya sih. Kadang gue udah capek banget mendengar kata-kata kayak, iya lu tuh udah umurnya apa? Orang gue juga masih muda, gue juga masih main. Nah, kalau tahu emang gue berumur, emang gue udah kelihatan berumur. Nggak, gimana ya Pil? Mungkin emang jiwa muda itu akan selalu ada. Tapi gue tuh baru baca ada penelitian guys. Jadi emang di atas umur 20 ya, muka kita nih kulit itu
nggak bisa bohong. Jadi akan ada penurunan 1% kolagen setiap tahunnya. Makanya sebenarnya kan kalau nikah harus nabung buat nikah. Nah kita mau makin berumur harus nabung kolagen. Pakai apa ini? Gue kasih tahu lu semua. Diamlah kau semua, diam kau semua diam. Ih, apa itu Nih, ya? Apa ini? nabung kolagennya pakai Pond's nih, Pil, Dre, karena ini mengandung yang namanya heksil retinol. Produksi kolagen sampai 8 kali. Jadinya kulit tuh mulus dan bouncy nih. Tuh, Teh. siap. Terus tap-tap. Kalau sambil Mau bantu? Jadi kalau bisa lu ditanya nih ya, kapan nikah? Respons santai aja. Kayak gimana itu responnya? Tinggal jawab aja. Iya. Ntar dipikirin nikah. Yang penting sekarang udah nabung kolagen, tante. Nah. Ya, daripada tante mukanya ngutang kolagen. Ya, defisit kolagen. Ya, rugi dong. Hidup ini terlalu kurang ajar untuk aku yang nangisan kayak Fajar. Hidup ini terlalu tega untuk aku yang banyak laga. Hidup ini terlalu kaku untuk aku yang jalan hidupnya berliku. Hidup ini terlalu hektik untuk aku yang cantik. Hidup ini terlalu sepi untuk aku yang dikit-dikit ngopi. Hidup ini terlalu berat untuk mereka yang melarat. Hidup ini terlalu membingungkan untuk aku yang gak enakan. Hidup ini terlalu sulit untuk aku yang perutnya dikit-dikit melilit. Hidup ini terlalu parlente untuk aku yang emang lonte. Lagi apa? Lagi ngaco nih, lagi ngingetin diri aku bahwa aku pantas dapat yang lebih baik. Lagi apa? Lagi nyari remote nih, biar bisa matiin perasaan aku ke dia. Lagi apa? Lagi nyalain air fryer nih buat ngangetin perlakuan dia ke gue biar nggak dingin terus. Lagi apa? Lagi nungguin makanan datang. Habis kalau nungguin dia. Kagak ada ujungnya. Lagi apa? Lagi siap-siap mau nge-gym biar aku kuat lari dari dia yang red flag. Lagi apa? Oh, lagi pengen rebahan guys. Gue tuh baru tidur sejam, terus harus nyetir, terus kena macet, terus habis itu gue meeting. Gimana dia nggak capek? Tuh lihat tuh, ngomongnya nggak berhenti. Ah, rebahan mulu. Dibangun jangan rebahan lagi nih. Terus lo minum Nescafe Ice Roast biar capek lo hilang dan seger lagi. Kan kita masih ini abisannya ada kerjaan. Mantep banget ini americano. Rasanya smooth banget kayak hubungan gue sama dia. Ya, Lalu elah, smooth menurut lu, menurut pacar lu? Ya. itu nggak berangkat negara ada nangis-nangisnya dulu ya. Iya, Ma. Nggak cuman selancar itu gue ngomongin. Nggak langsung kayak, ikhlas lah udah lewat. Ah, cuy, belum gue nyiapin baju-baju Met Gala gue, minjem-minjem desainer tuh udah ready semua. Bahkan ketika gue mau masuk interview, gue di stop lagi sama satpamnya katanya berkas gue tidak lengkap. Dan pada saat itu orangnya tidak mendampingi Andre ya? Orangnya tidak mendampingi, jadi gue ketemu sendiri dan akhirnya gue bilang, lo di mana sekarang? Kita ketemu sekarang karena berkas gue nggak lengkap. Akhirnya, karena dia lagi ngurus visa juga, dia ada di sekitaran kedutaan itu. Gue ketemu, jadi Ini si Frida apa si Hana? Frida kan? Hana. Oh, Hana. Frida sampai sekarang batang hidungnya tidak terlihat. Si Hana, gua pas ketemu langsung gua tunjuk-tunjuk, langsung gua marah-marah. Emang pip, pokoknya semua kata kasar gua teriakin ke dia. Terus gue tarik tasnya yang isinya dokumen-dokumen, gue bilang gue nggak akan serahin tas lo ini sampai lo ganti duit gue full sebesar 5.500.000. Itu aja tuh hitungannya visa sebenarnya udah mahal banget. Terus gue marah-marah teriak-teriak, responnya Frida gini, "Kak, tapi jangan ludahin saya dong." Terus katanya Raya, "Enggak, dia bukan ludah, itu muncrat." Lagi-lagi respon gue kurva parah ya? Iya. Gue mau tanya nih ke cewek-cewek ya, lo lebih pilih cowok yang gak berduit tapi cakep banget, apa yang berduit tapi mukanya vintage? Mukanya antik. Mukanya ini second hand, pre-love. Mukanya peninggalan dinasti Feng. Fosil dong. Gua pilih yang berduit tapi mukanya vintage karena kayak ini bisa gue dekor nih. Yo, lu mah kolektor. Bisa ini ya, bisa. Dia mah kolektor. Ya, bisa lo ini ya, bisa lo purnis. Iya. Tapi Pil, Aduh. sedekor-dekornya Ada yang nggak ketolong. maksud gua onder dealnya kan dari sono, ibarat kata kalau lu pakai skin, nah, Ada beberapa. mesin aslinya kan nggak ketolong. Iya, ada beberapa setelan pabrik atau ornamen bawaan yang kagak bisa didekor. Iya. Lu tau gak ini sih, misalnya HP lu, HP jebot, tapi lu pakai casing IP17. Bisa. Nah, kan itu Pakai casing, jebot ya? tapi isinya tetap
HP jebot. Iya. Cuman casingnya IP17. Iya, yang nggak bisa dibohongin apa? Kalau bangun pagi gitu, kalau lu udah nikah nanti, itu kan di settingan awal, settingan pabrik. Ya udah. Iya kan? Pertanyaannya kalau bangun pagi, kalau mukanya vintage, aromanya vintage gak? Gua kalau aroma nggak usah ditanya. Aroma udah parah. Itu yang ganteng banget, yang cakep banget juga udah Kalau pakai bangun aroma pagi, naga. Nah, tapi gue setuju. Kadang kalau misalkan vintage-nya yang bukan kayak kelihatan bau, gue nggak apa-apa. Hah? Wah, kelihatan bau tuh ada. Ini nih sekarang udah main ke aroma nih mbak, udah bergeser. Kita masih visual. Oke. Jujur, kalau gue semua kembali ke sifat. Keluar konteks mulu lo. Enggak, kalau misalnya Ya, lo main bersih lah. dengerin dulu. Kalau misalnya udah nggak berduit, abis itu sekalinya punya duit, dapat duit pelit gimana? Mendingan gue sama yang apa? Sifatnya suka ngebeliin, sifatnya suka ngebayarin. Tapi duitnya nggak ada. Sifat kayak gitu ya percuma. Dan itu nggak didoksin mbak, itu Iya. aja permainan saya. Ya udah. Jadi gini aja, coba lu saranin deh Dre, kita Nah. sebagai cewek. Iya, Baiknya milih yang Baiknya mana? gimana? Baiknya Menurut gimana? lo? Jujur. Menurut gue, Heeh. kalian ininya apa? Kalian kegambar tuh tipikal cewek yang kayak gimana, yang hidup di masa sekarang apa di masa depan? Kalau yang di masa sekarang, pasti itu akan memilih dari wajah. Di masa depan akan memilih dari visi dan misi alias harta kekayaan Juga effortnya. dan Betul. effort. Karena kalau mikir right now, kegantengan itu ada masanya. Bener sih, Mak. Semua wajah punya Allah, ngerti nggak? Semua harta juga punya Allah, Mas. Kalau kayak gitu konteksnya. Tapi jangka waktunya lebih lama, Mbak. Bisa diturunin ke anak, tapi ya terserah kalian. Nah, kalau lu milih yang mana? Gua sih kayaknya nggak apa-apa deh vintage. Soalnya seperti yang lo bilang, kalau yang namanya aset itu bisa dicairkan dengan bentuk-bentuk lain. Kita ajak aja perawatan, kita ajak aja belanja. Itu kan tapi kan tadi lu bilang. Zaman sekarang gua kasih tau aja guys, susah. Kalau mau cari yang sempurna, yang punya duit dan punya look, biasanya nggak mau nikah kayak gue.